Kalau kita adalah anak-anak Allah yang sejati, bukan saja dunia tidak mengenal kita, tetapi dunia membenci kita. Seperti mereka tidak mengenali bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Maka mereka membenci Yesus. Mereka bahkan menyalibkan Yesus. Mereka tidak mengenal. Kata mengenal di dalam kitab suci selalu berkaitan dengan mengasihi. Kalau dikatakan bahwa engkau mengenal Allah atau Allah mengenal engkau, itu artinya ada unsur mengasihi di dalam pengenalan. Kita sekarang tidak memahami hal ini. Tetapi di dalam bahasa Ibrani khususnya, kata mengenal itu berbicara mengasihi. Mengenal itu bukan tahu. Saya kenal Tuhan, bukan karena saya baca buku teologi banyak, saya tahu banyak tentang Tuhan. Bukan. Tetapi itu bicara apakah saya mengasihi dia atau tidak. Yang mengenal itu berkaitan dengan pengetahuan tentu, tetapi juga berkaitan dengan mengasihi. Maka di dalam bagian ini dunia tidak mengenal. Maka dunia tidak mengasihi, tapi bukan cuma tidak mengasihi. Dunia secara aktif akan membenci anak-anak Allah. Seperti dulu anak Allah, Yesus Kristus, dibenci oleh dunia. Maka kalau kita adalah anak-anak Allah, siap-siap dibenci oleh dunia. Kalau sekarang dunia belum membenci kita, mungkin dua hal. Pertama, Tuhan lihat kita belum mampu, maka Tuhan masih menjagai kita. Tetapi yang kedua, mungkin kita tidak sungguh-sungguh hidup seperti Allah. Kita tidak sungguh-sungguh hidup seperti Kristus. Kita masih banyak kompromi, sehingga dunia itu masih oke dengan kita. Kita tidak sampai dianiaya. Kenapa? Mungkin salah kita, karena kita tidak sungguh-sungguh hidup seperti Kristus. Bapak Ibu, saya sudah pernah katakan di mimbar ini, dunia nggak bisa terima dua macam orang. Dunia tidak bisa terima orang yang terlalu jahat. Kalau kejahatannya kecil, bohong, nggak mungkin masuk koran Bapak Ibu. Kecuali bohongnya mengakibatkan kerugian sekian triliun gitu ya. Itu baru masuk koran. Orang bohong gitu ya, nggak mungkin masuk koran. Pencopet sekarang nggak masuk koran, kalau dulu banyak gitu ya. Tapi kejahatan-kejahatan yang besar, itu dunia nggak bisa terima. Maka diberitakan. Tapi orang tipe kedua yang tidak bisa diterima oleh dunia adalah orang yang terlalu saleh. Orang yang terlalu benar, itu nggak bisa diterima dunia. Maka Kristus harus disalibkan. Imam besar mengatakan lebih baik satu orang ini mati daripada seluruh bangsa binasa. Kenapa? Ini ngobrak-ngabrik seluruh tradisi kita. Mereka bisa temukan salahnya nggak? Nggak bisa. Yesus salahnya apa? Nggak tahu. Mereka nggak bisa temukan. Tapi ini orang terlalu saleh, terlalu benar. Kehadiran orang saleh di tengah-tengah dunia berdosa itu mengganggu hati nurani orang berdosa. Nah, orang berdosa terus-menerus hati nuraninya diganggu. Nggak tahan. Suatu hari akan menganiaya. Perkataan Kristus, ajaran Kristus, hidup Kristus itu mengganggu orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Kristus harus disalibkan. Perkataan Stefanus begitu mengganggu orang-orang Yahudi, sehingga akhirnya Stefanus harus dirajam batu sampai mati. Hidup kita, perkataan kita mengganggu orang di sekitar kita tidak. Mengganggu bukan dalam arti negatif ya. Bapak Ibu jangan usil. Dia suka gangguin orang. Bukan itu maksud saya. Tapi bicara bahwa kita sungguh-sungguh hidup benar, sampai orang lain yang tadinya tidak merasa bersalah, lihat hidup kita. Loh, kok ada ya orang hidup kayak begini? Begitu membandingkan dengan hidup kita, dia merasa bahwa dia itu banyak salahnya, banyak dosanya, hati nuraninya terganggu. Hidup kita saleh seperti itu atau tidak? Atau mungkin hidup kita terlalu banyak kompromi sehingga dunia tidak masalah dengan kita. Dunia oke saja dengan kita karena kita tidak sungguh-sungguh hidup seperti Kristus.